Nabi Muhammad ludahin Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali nggak merasa dihina. Maka kalau kayak Mbah Yai Syukron Makmun gaplok-gaplok santri itu bukan kekerasan, bukan satu kata orang-orang itu ya. Ini kiai apa nih? Ini nggak ngerti deh. Justru santri itu sengaja pengen digaplok sama Pak Yai. Wa ibra'il alam. Nah, Nabi Muhammad keberkahannya dapat melepaskan penyakit. Ya. Wal ismati minan nas. Ya. Jadi Sayyidina Ali itu masih hitung? 67. Khair. Sayyidina Ali matanya apa namanya? Itu parah, nggak bisa ini ngeliatnya. Nggak hadir subuh, ditanya sama Nabi. Jadi Nabi itu suka ngabsen kalau orang nggak datang. Mana si Anu. Karena tempat duduk mereka sudah jelas. Jadi sahabat yang lain nggak berani duduk di tempat di mana Abu Bakar duduk, Umar duduk, Utsman duduk, Ali duduk, nggak berani. Karena udah ada yang duduk di situ. Ketika Sayyidina Ali tidak hadir, Nabi kemudian datang ke rumahnya. Kan mantunya sendiri dan juga saudara sepupu dan anak angkatnya. Diketuk. Ada apa dengan engkau wahai Ali? Kata beliau, ya Rasulullah. Padahal Nabi lagi ingin mengumumkan akan memimpin salah satu ahli surga perang setelah ini. Orangnya nggak datang, ternyata maksudnya Sayyidina Ali. Nabi apain coba? Gimana Lora? Ente ludahin orang sembuh gak? Nabi Muhammad ludahin Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali nggak merasa dihina. Maka kalau kayak Mbah Yai Syukron Makmun gaplok-gaplok santri itu bukan kekerasan, bukan satu kata orang-orang itu ya. Ini kiai apa nih? Ini nggak ngerti deh. Justru santri itu sengaja pengen digaplok sama Pak Yai. Ini ngambil berkah seperti itu. Sayyidina Ali kemudian ludahin Sayyidina Nabi SAW. Semenjak saat itu dia tidak pernah lagi sakit mata. Enggak pernah sakit mata Sayyidina Ali. Beliau itu lama sujud. Harusnya orang lama sujud dulu kan berdebu. Dia kena katarak lah apa? Enggak ada. Air ludah Rasulullah. Ini kalau ada kan gawat ya. Dokter-dokter nanti nganggur ya. Terus obat tetes mata kita nggak beli lagi. Jadi kalau ada orang buka majelis lalu membuka rambut Nabi, antum bawa air atau bawa parfum, celupin. Mohon minta dicelupin. Nggak minta celupin dong, masa nggak boleh? Ya kan dibuka kalau ada majelis pembukaan apa? Ya. Masuk. Ya. Ke depan ya, silakan. Masih banyak kosong. Wal ismah minan nas, dijaga dari manusia. Ila ma la yahwihi muhtafilun. Nah, udah diputus di situ. Udah berapa jadinya? 68. Beliau kecapean sendiri. Ini kecapean sendiri. Ini saya syarah versi ringkas ya. Apa kata beliau? Ila ma la yahwihi muhtafilun. Sampai tidak terhitung lagi sebutannya. Wala yuhitu bi'ilmihi ma nahahu dhalika. Mani'uhu dhalika wa mufaddiluhu bihi la ilaha ghairuh ila ma a'adda lahu fid daril akhirah min manazil al-karamah wa darajatul quds wa maratibis sa'ada wal husna wal ziyada allati taqifu dunaha al-uqul wa yuharu duna adaniha al-waham. Jika kesempurnaan Nabi kita tidak sanggup memahami semua, kira-kira Allah yang memancarkan semua keindahan itu antum bisa paham nggak? Ya, itulah makna laisa kamislihi syai'. Jangankan dengan Allah, dengan Nabi Muhammad pun nggak ada yang mirip. Makanya lafaznya ka-nya mamithlinya 2. Coba boleh ditulis?
Dawami? Masih ada yang sahih nggak spidolnya tuh? Oh iya, kita baru beli di atasnya. Ka mithlihi. Ini tafsir isyari ya. Antum boleh ambil, boleh tidak. Laisa, surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Hamzahnya agak ke sana. Ya-nya, ya. Ya-nya dipisahin. Agak oke. Oke, ya. Laisa, coba ka dipisahin, dikasih tanda. Ka itu artinya seperti. Misli, serupa, semisal. Tidak ada yang seperti semisalnya. Yang paling sempurna mendapatkan pancaran sifat-sifat dan nama Allah itu Nabi Muhammad SAW. Yang mirip sama Nabi Muhammadnya nggak ada, gimana dengan yang memberikan sifat itu ke Nabi Muhammad SAW. Paham maksudnya? Ya. Kalau beberapa imam terdahulu, termasuk imam yang nama saya diambil dari situ, yaitu Fakhrur Razi. Kata beliau, ka itu litaukid aja. Ini salah satu pendapat. Lalu beliau menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Nah, namun kita mengambil makna yang lebih luas, karena ayat itu penafsirannya nggak akan berhenti sampai kiamat. Ayatnya sudah selesai. Ingat, ayat sudah selesai, wahyu nggak turun lagi. Kalau penafsiran berkembang. Jadi yang boleh berkembang penafsiran, ayat nggak boleh berkembang. Ayat gitu-gitu aja. Yang antum bilang ada penambahan bukan ayat, kafir. Ya, siapa yang bilang habis ini masih ada ayat yang bertambah, ayat yang berkurang, kafirun billah. Tapi penafsiran boleh nambah gak? Banyak penambahan penafsiran dari dulu. Antum kalau punya koleksi tafsir Tobari tentang tafsir surat An-Nur, itu berlainan dengan tafsir Baghawi, dengan Baidawi, dengan Ibnu Katsir, dengan Fakhruddin Ar-Razi, lain-lain semua. Apalagi tafsir Ibnu Ajibah, tafsir Ruhul Ma'ani, Ruhul Bayan, udah beda semua. Ismail Haqqi, kemudian Al-Alusi, beda semua. Rasyid Ridha, Maraghi, sampai ke negeri kita Al-Habib Quraisy Shihab. Itu penafsiran berkembang. Penafsiran berkembang ya. Nah, itu kan sayang juga nih. Al-Habib Quraisy Shihab dituduh Syiah cuma karena dia menukil pendapat Syiah. Loh, dia juga nukil orientalis di situ, nukil kalam Mu'tazilah di situ, sebagaimana dulu Baghawi nukil Mu'tazilah, ya, lalu dirot, ya kan, dia dikritisi. Beliau nukil kan bukan untuk diikuti, cuma untuk wawasan-wawasan aja. Bahkan kita Ahlus Sunnah, kita pakai ketafsir orang Mu'tazilah, lo Al-Kasyaf, ya kan, nggak ada masalah. Jadi agak kita sayangkan orang-orang yang sumbu pendek ini ya. Pak Quraisy itu dari kecil udah nyantri, bahkan nyantrinya di Malang, tempat Al-Habib Al-Faqih, wali kutub. Ya. Kemudian beliau S1 di Kairo, di Al-Azhar, S2 di Al-Azhar, S3 di Al-Azhar. Maka penafsirannya betul-betul beliau sebagai ahli tafsir dan berkembang. Ya. Jadi kita sangat-sangat mengakui itu, ya, walaupun nggak semua kita sepakat, nggak apa-apa. Ada yang nggak disepakati, nggak apa-apa. Ya. Namanya penafsiran. Ya. Sederhana aja gini. Buya Aldomi kan doktornya S3. Iya, mana? Doktornya tafsir maksudnya. Oh, ini udah mulai lelah hayati nih ya. S3-nya tafsir. Antum S1 dulu apa, Ustaz? Perbedaan agama? Tafsir hadis. Sama? Sampai S2? Belum satu. Kira-kira sama dia beda nggak tafsirnya ntar? Baca ayat satu aja? Pasti beda. Kenapa? Bacaan antum sudah beda dengan dokter. Dia mau tiap hari baca kita. Gitu. Orang yang ngaji 3 tahun beda nggak dengan 30 tahun? Kira-kira begitu. S1 LC dengan doktor Quraisy Shihab beda nggak? Kira-kira gitu aja. Sepakat nggak sepakat itu lain cerita. Ya. Jangan kemudian nggak cocok, kemudian buat tahzir-tahziran terhadap beliau, itu nggak baik. Ya. Kalau mau buat sendiri, buat tafsir sendiri.
Ya kalau bisa. Aisyah berapa? Ya, belum ya? Oke, kita lanjut kalau begitu. Tapi salat dulu ya. Hah? Salat dulu ya. Saya dikit aja. Allahumma sholli ala sayyidina